ibadah penutupan Sempro pada hari Selasa 16 Juli 2023. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bernyanyi dengan lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh berterima kasih kami Tuhan atas segala pemberkatan-Mu yang masih melimpah, yang masih Engkau berikan karunia kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini Tuhan. Dari awal pembukaan Sempro kami hingga pada akhir ini Tuhan, di penutupan Tuhan selalu menjaga kami, mengiringi setiap langkah kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun kegiatan kami, Engkau selalu menemani kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mengadakan penutupan seminar proposal kami Tuhan. Kiranya apa yang telah kami paparkan di acara seminar proposal kami, kiranya Tuhan Engkau yang selalu menjaga kami, selalu memberikan kami roh kebijaksanaan, roh kepintaran, agar kami bisa mengerjakan semua saran dan kritikan dari setiap dosen kami. Ya Tuhan, begitu juga untuk kami semua yang berada di sini. Engkaulah yang selalu menemani, membimbing, dan mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput daripada dosa, kiranya Engkau yang selalu menghapuskan dosa kami, agar tidak terhalang berkat-Mu yang ingin Kau berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan lagu pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Firman-Mu 2, 3 ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku limpah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita kami agar kami bisa menjadi pendengar yang baik dalam firman-Mu, dan hamba ini juga bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik juga ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom. Sebelum saya memasuki Injil, saya mengambil Injil saya ini dari Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Mari kita sama-sama membaca. Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Ini dari saya. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang telah bendera kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan unsur taurat, atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh,
Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kau alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang yang hidup oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikianlah firman Tuhan. Dapat dari selesai semprot atau selesai menjadi hijau? Ngerasa puas nggak? Puas. Harusnya ngerasa puas ya, karena itu semua karena Tuhan. Kita tidak akan bisa seminar proposal atau kita tidak akan bisa maju meja hijau kalau bukan kita minta dari Tuhan. Jadi saya mau bertanya, kalian terpesona sama Tuhan atau Tuhan melihat kalian mempesona? Kalian terpesona atau mempesona? Terpesona sama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan di sini Tuhan itu terpesona sama kalian dan kita juga mempesonakan bagi Tuhan. Jadi karena kita terpesona sama Tuhan, berarti kita melakukan seminar proposal ini atau meja hijau ini selesai itu karena kita atau karena Tuhan? Karena Tuhan. Iya, karena Tuhan. Hanya fokus sama Tuhan yang kemarin saja, tetapi kita harus selalu fokus sama Tuhan. Yang kedua, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa di sini memaksa Tuhan? Tuhan, aku harus improve bulan ini. Tadi kayak gitu. Jujur saya kayak gitu. Tuhan, aku harus improve bulan ini. Gak mau aku bulan depan aku bulan ini aku improve. Itu memaksa siapa? Kehendak siapa? Kehendak diri sendiri. Itu saya mengatakan Tuhan saya harus improve bulan itu bulan 6. Dikarenakan apa? Teman saya dapat improve. Ada gitu kan? Temannya saya improve? Enggak, Tuhan aku harus improve bulan ini. Aku harus pilih bulan ini. Kayak gitu. Padahal Tuhan punya rencana. Tuhan itu punya rancangan. Nah, dalam nas ini juga mengatakan tentang iman. Maka kalau kita dengan menggunakan iman kita, Tuhan punya rencana itu yang kita imani, maka akan terjadi. Siapa di sini ada mungkin terpikir di benak kita bulan 7 ini kita seminar proposal atau bulan 7 ini menjadi hijau, padahal yang kita inginkan adalah bulan kemarin. Itu semua karena kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi, nah sekarang itu juga adalah pelajaran yang harus kita lakukan selamanya, selalu jangan memaksakan kehendak sendiri. Atau nanti pulang dari sini kan, Tuhan, aku harus menjadi hijau bulan ini. Padahal baru posisi sempro. Yang Tuhan inginkan agar kita mempesona bagi setiap orang, sehingga orang pun terpesona dengan Tuhan, yaitu berdampak bagi orang lain. Jangan karena singkat proposal ini agak sombong gitu ya kan. Oh, udahlah. Sempro aku udah jadi hijau, aku udah lawe. Mana lah gitu kan. Gak bisa kayak gitu. Harusnya kita berdampak bagi orang lain. Justru kita harus menjadi penyemangat sama mereka. Bisa kamu, bisa. Apa yang kurang? Gitu. Kita harus seperti itu. Walaupun kita sebenarnya tinggi ilmu kita, tapi ya kita bantu sebisa mungkin berdampak bagi orang lain. Jangan nanti selesai dari meja hijau udahlah ada lah. Bodoh amat pikirin orang, kan nggak boleh seperti itu. Justru kita itu harus lebih menolong mereka, mendukung mereka, support mereka. Kamu jangan bersedih, pasti kok. Tapi kita harus tetap juga mengatakan, kamu coba deh lebih berdoa lagi. Coba deh kamu tuh lebih menyerahkan diri lagi sama Tuhan. Coba deh lebih berserah lagi. Berserah tapi berbuat ya. Jangan berserah. Ya Tuhan, aku pasrahkan diriku padamu. Tapi nggak ada perbuatannya. Ya udah Tuhan mengatakan, kalau mau buat sama kamu, gitulah kan. Kalau aja nggak ada yang kerjain, kayak aku mau bikin kau maju. Kayak mana aku ada lagi gini. Tuhan lembutkanlah hati dosenku. Tapi kayak kerjain apa yang dilembutkan Tuhan ya kan. Tuhan kan bilang sama
sama dosennya, gimana lah itu? Dia pun nggak dikerjainnya. Kan ada kayak gitu kan, benar sekali. Saya punya cerita sedikit. Teman saya mengatakan, Ustaz, enak kau ya, maju kau katanya. Enak kan kau ya, bisa lah kau senang-senang. Jadi kamu seperti itu. Aku mengatakan seperti ini, bisa kok kamu, bisa. Belajar. Kejar terus sampai bosan dosennya, kenapa itu? Kejar terus. Tapi dikejar, jangan hanya kita nunggu dosen yang manggil kita. Woi, kita siswa, bukan kita yang dosen. Masa dosen kau, kapan yang maju bos? Kan nggak mungkin kan? Harusnya kita yang, Pak, saya mau bimbingan dia. Itu karena dorongan. Jadi berdampaklah bagi orang lain supaya kita jadi mempesona dan mereka pun terpesona karena Tuhan. Berikan mereka dukungan, bahkan doakan jika perlu. Jika perlu deh, harus didoakan. Kita juga harus mendoakan teman kita yang belum maju. Jadi yang meja hijau pun kakak-kakak yang meja hijau, abang-abang yang meja hijau, kita doakan kami juga kan. Juga meja hijau, ya kan, lancar. Jadi supaya kita sama-sama wisuda. Mempesona nggak bagi Tuhan? Mempesona nggak bagi seluruh kita kan keren kan? Banyak yang kita yang yang selesai ya kan? Jadi Tuhan pun dilihat orang pun terpesona. Nah itu mempesona karena kasihnya, karena berkatnya, karena kesetiaannya sampai karena dia itu sayang sama kita, maka kita pun bisa sampai sekarang di sini. Bisa selesai kita menjalankan seminar proposal kita dengan baik. Saya yakin semua di sini nilai-nilainya bagus-bagus karena juga saya mengalami itu. Bersyukur, kita harus bersyukur apapun yang Tuhan kasih. Karena jika kita selalu bersyukur, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan kita sendiri. Jika kita selamanya menyerahkan diri sama Tuhan, maka kita tidak akan tertinggal. Jadi mulai saat ini lakukanlah satu, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokusnya hanya gara-gara lagi senang-senangnya aja. Jangan fokus senang, udahlah selesai Tuhan, enggak. Tetap fokus sama Tuhan. Terus jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, lakukanlah kehendak Tuhan. Bagaimana lakukan kehendak Tuhan ini? Yaitu tolong Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, Engkau yang selalu melakukan apapun yang kami inginkan, karena Engkau tahu, Tuhan itu tahu apa yang di hati kita dan di pikiran kita. Bahkan Tuhan lebih tahu apa masa depanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting, berdampaklah bagi orang lain. Jangan jadi Tuhan itu pengen kita, Tuhan mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang spesial untuk menjadikan dia spesial lagi untuk orang lain lagi. Harus dilakukan. Nah ini penting bagi kita. Mengapa? Karena kadangkala kita sebagai manusia, termasuk saya, saat kita merasa senang gitu kan, kita akan merasa udah selesai gitu. Jadi demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sebuah firman yang indah dari Tuhan Yesus kepada kami. Bantu kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang mempesona ya Tuhan, sehingga Engkau terpesona ya Tuhan. Dan bantulah kami Tuhan Yesus dalam segala kegiatan kami selanjutnya, revisi kami, dan Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami setiap hikmah dan kebijaksanaan dalam mengerjakan skripsi kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu, Engkau telah memberkati kami sehingga kami selesai Tuhan melaksanakan seminar proposal kami maupun media hijau kami. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus rancangan yang terbaik untuk rancangan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita pada hari ini, semoga kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman. Baiklah, kita bernyanyi dari Mazmur 427, Kusuka menentukan. Kusuka menentukan, 2, 3, ya. Kusuka menentukan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta
pada penutupan seminar proposal dan media kita pada saat hari ini, kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah